Shalom anak-anakku sekalian, apa kabar? Ibu harap kalian dalam keadaan baik dan sehat. Pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Kristen kelas 11 bab yang pertama dengan judul Tuhan Pedoman Kehidupan Keluargaku. Adapun ayat pendukung dalam materi kita pada saat ini adalah dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-24, 1 Korintus 11 ayatnya yang ketiga, dan Yohanes 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bertemu di dalam pembelajaran ini. Tuhan, kami meminta pertolongan-Mu, kiranya Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan, serta pengertian, sehingga kami dapat mengerti akan pembelajaran kami hari ini. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam materi kita pada saat ini, ada tujuan, pencapaian tujuan yang harus kita capai, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat, yang pertama, mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dan bentuk keluarga. Yang keempat, menguraikan fungsi keluarga. Yang kelima, mengungkapkan peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang keenam, menghayati dan memaknai peran Allah dalam kehidupan keluarga dengan menjunjung tinggi nilai Kristiani. Dan yang terakhir, menuliskan dan menyampaikan kesaksian pribadi tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga peserta didik. Saat ini, mari kita menyimak syair lagu yang Ibu akan tampilkan saat ini. Mari kita mendengar dan menyimaknya dengan baik. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti.
Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar lagu itu? Itu adalah lagu soundtrack dari sinetron Keluarga Cemara yang populer pada tahun 90-an, di mana sebuah keluarga yang sangat sederhana, namun mereka hidup bahagia. Kehangatan dalam keluarga sangat dirasakan. Sinetron ini mengajarkan tentang prinsip kehidupan meskipun hidup sederhana. Kedua orang tua tersebut menanamkan nilai kejujuran dalam keluarga. Singkatnya, Keluarga Cemara merupakan replika keluarga ideal yang penuh kasih sayang meski hidup serba pas-pasan. Saat ini kita akan masuk dalam sub pokok kita yang pertama, yaitu tentang pengertian keluarga. Keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keluarga berarti ibu, ada dan bapak beserta anak-anaknya atau seisi rumah. Anak-anakku sekalian, Ibu akan memberikan 3 pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keluarga menurut pendapat kalian? Yang kedua, apakah keluarga mempunyai arti yang sama dengan rumah tangga? Dan yang ketiga, siapa sajakah anggota keluarga? Ya, keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan atau adopsi, serta tinggal bersama. Keluarga berbeda dengan rumah tangga. Rumah tangga lebih bersifat material, ekonomi, yaitu sesuatu yang hubungannya dengan urusan kehidupan di dalam rumah. Contohnya, belanja dan sebagainya. Ya, pada saat ini kita akan melihat atau mengetahui apa ciri-ciri pokok keluarga. Yang pertama, ciri pokok keluarga yang pertama, keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial paling kecil. Yang kedua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan atau adopsi. Dan yang ketiga, keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari 2 orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam pernikahan. Di dalam masyarakat, keluarga dikenal ada 2 bentuk. Bentuk yang pertama adalah keluarga inti. Keluarga inti yaitu kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, atau keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anaknya. Yang kedua adalah keluarga besar. Keluarga besar yaitu kelompok yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek dan nenek yang sama, termasuk keturunan masing-masing suami istri. Atau dengan kata lain, keluarga besar adalah keluarga bati ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat atau hubungan darah dan senantiasa dipertahankan. Misalnya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, kemanakan, dan lain-lain. Ya, coba kalian definisikan masing-masing dari kalian semua yang ada di sini, anak-anak. Apakah termasuk keluarga inti atau keluarga besar kalian dalam rumah? Yang kedua, apa keuntungan kalau kita mempunyai keluarga besar? Fungsi yang pertama adalah fungsi biologis, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis dan seks suami istri untuk menghasilkan keturunan, memenuhi kebutuhan gizi keluarga,
serta memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik. Fungsi yang kedua, sosialisasi. Berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak serta memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok sosial atau masyarakat. Fungsi afeksi. Berhubungan dengan rasa, misalnya kasih sayang, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta di dalam keluarga. Fungsi edukatif berkaitan dengan pendidikan anak sesuai dengan tingkat perkembangan serta menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Yang kelima, fungsi religius. Fungsi ini mendorong dikembangkannya seluruh anggota menjadi insan-insan agama yang penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menunjukkan penghayatan dan perilaku nilai-nilai agama. Yang keenam, fungsi protektif. Fungsi ini bertujuan agar memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis, maupun psikologis bagi seluruh anggotanya. Fungsi yang ketujuh adalah fungsi rekreatif, bertujuan untuk mencari hiburan, memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan keluarga. Fungsi yang kedelapan yaitu fungsi ekonomis, berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mengatur penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah fungsi status sosial. Keluarga akan mewariskan kedudukan kepada anak-anaknya karena kelahiran anggota keluarga biasanya dihubungkan dengan sistem status ini. Selain fungsi keluarga yang sudah diuraikan di atas, secara khusus menurut iman Kristen fungsi keluarga seperti yang dipaparkan di dalam Alkitab, yaitu yang pertama, sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Kita bisa membacanya di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-28. Artinya, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Manusia merupakan perpanjangan tangan Tuhan di bumi untuk menjaga seluruh ciptaan Tuhan, termasuk dalam hubungan antara sesama dan juga alam. Setiap manusia termasuk keluarga bertanggung jawab untuk menciptakan relasi yang baik dengan sesama dan menjaga kelestarian alam. Misalnya dengan memanfaatkan hasil alam secara bijak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjaga kebersihan dan keindahan alam rumah terhadap lingkungannya. Yang kedua, fungsi menurut pandangan iman Kristen, sebagai lembaga pendidik utama dan pertama. Kita bisa membacanya di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-9. Yang pertama berarti belum ada lembaga lain yang dapat mendahului peran keluarga dalam pendidikan kepada anak. Yang utama berarti belum ada lembaga lain yang menggulingi peranannya dalam pendidikan. Dengan kata lain, keluarga menjadi lingkungan dasar penerapan dan pembentukan nilai-nilai kehidupan sesuai dengan ajaran Kristiani. Dan yang terakhir, sebagai wadah semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Kita bisa membacanya di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 22 hingga ayat yang 23 dan Efesus pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Di sana
menjelaskan setiap anggota keluarga berkewajiban menciptakan lingkungan dalam keluarga yang harmonis dengan menghayati dan melakukan ajaran-ajaran Kristiani sehingga dampaknya dapat terpancar dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Subpokok yang ketiga, peranan Allah dalam kehidupan keluarga. Tuhan adalah pribadi yang membentuk sebuah keluarga. Tuhan menciptakan manusia sepasang, yakni laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan berbeda tetapi satu kesatuan. Artinya manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin. Manusia sama dan hakikat, namun diciptakan dengan fungsi yang berbeda agar saling mengasihi dan melengkapi. Terdapat 3 landasan dalam membangun keluarga Kristen atau pernikahan Kristen menurut firman Allah yang terdapat di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-24 yang berbunyi, sebab itu seorang anak laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Diskusikan dengan teman yang ada di samping kalian dan berikan pendapat kalian mengenai 3 dasar keluarga Kristen berdasarkan teks Alkitab di atas. Pertanyaan yang pertama, jelaskan arti dari kalimat seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Yang kedua, apakah yang dimaksud bersatu dengan istrinya? Dan yang ketiga, jelaskan pengertian satu daging dalam bagian ayat ini. Ya, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, berarti sejak dilahirkan anak menjadi tanggung jawab orang tua. Tetapi setelah dia memasuki rumah tangga atau menikah, seorang anak laki-laki akan meninggalkan statusnya sebagai anak yang berada di bawah tanggung jawab orang tuanya, lalu menjadi seorang suami atau istri dan bertanggung jawab penuh atas keluarganya sendiri. Bersatu dengan istrinya, yang dimaksud itu ialah bersatu berarti tidak bisa dipisahkan, ibarat 2 lembar kertas yang direkatkan menjadi satu. Kalaupun dipisahkan akan menjadi rusak. Hal ini berarti dalam keluarga Kristen tidak mengenal yang namanya perceraian. Pengertian satu daging dalam ayat ini yaitu keduanya menjadi satu daging, tidak ada orang ketiga. Keluarga sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus secara pribadi sangat mengasihi keluarga dan menyatakan dirinya sebagai juru selamat. Kita bisa melihat dalam Yohanes pasalnya yang kedua ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 bagaimana di sana peristiwa tentang pernikahan di Kana. Yesus menyelamatkan pesta tersebut dengan mengubah air menjadi anggur. Anggur sangat penting dalam sebuah acara pernikahan pada saat itu. Jadi, Tuhan akan menolong setiap keluarga yang membutuhkan pertolongan. Jika keluarga menjadikan Allah sebagai sumber utama di dalam kehidupan keluarga, pasti Tuhan akan menolong. Keluarga sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya. Rasul Paulus menasihatkan kepada keluarga Kristen bahwa keluarga Kristen harus hidup dengan menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga. Kita bisa membacanya di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat yang ketiga berbunyi, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah.
Subpokok yang selanjutnya adalah yang keempat, Allah dalam dan keluargaku. Berkaitan dengan hal tersebut, keluarga Kristen pada masa kini perlu menyadari perannya dengan cara merefleksikan nilai-nilai kehidupan berdasarkan Alkitab atau pemahaman iman Kristen, sehingga menjadi perpanjangan tangan Allah di dalam kehidupan keluarga Kristen yang utuh. Adapun peran keluarga Kristen, yang pertama adalah keluarga sebagai pusat pembentukan rohani. Dari keluarga mempelajari pola-pola hubungan akrab dengan orang lain, nilai-nilai, ide dan perilaku yang berproses hari demi hari, tahun demi tahun. Di samping keluarga juga dapat ada terdapat sekolah, gereja, kelompok masyarakat yang juga berperan membentuk jati diri dan kehidupan keluarga. Hal yang kedua, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Maksudnya adalah keluarga merupakan tempat penerimaan, pembinaan, pertumbuhan yang memperdayakan anggota-anggota keluarga untuk berperan serta dalam tindakan kasih dan penyelamatan Allah yang terus berlanjut. Hal yang ketiga, keluarga yang mencerminkan kasih Allah secara holistik, baik fisik, mental, emosi, sosial, spiritual, atau rohani kepada para anggotanya. Maksudnya di sini kehidupan keluarga perlu ditata untuk mencerminkan atau merefleksikan kasih Allah yang memberikan pengasuhan secara fisik, mental, emosi, sosial, spiritual, atau rohani kepada para anggotanya. Hal ini juga dikenal sebagai kasih Allah yang bersifat holistik. Dan yang keempat, peran dari keluarga adalah keluarga sebagai pencerita yang menceritakan karya-karya Allah di dalam keluarga sebagai kabar kesukaan. Subpokok yang kelima, melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Dalam keluarga Kristen ada hal khas yang berkaitan dengan peran Tuhan dalam keluarga. Peran Tuhan itu melingkupi seluruh aspek kehidupan keluarga maupun pribadi, seperti kebutuhan keluarga akan berkat Tuhan, pengampunan dan pembaruan hidup oleh Tuhan. Peran Tuhan itu melingkupi seluruh aspek kehidupan keluarga maupun pribadi. Yang pertama, berkat Tuhan. Pengertian berkat Tuhan mencakup sangat luas, bukan hanya sekedar uang atau hal material lainnya. Berkat Tuhan juga meliputi kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, umur panjang, kebahagiaan, dan sebagainya. Yang kedua adalah pengampunan Tuhan. Tak seorang pun yang hidup sempurna di dunia ini, termasuk Anda dan saya. Kita berbuat dosa di dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kematian Yesus merupakan tanda kasih yang sangat besar kepada umat manusia sebagai Tuhan yang Maha Pengampun. Seperti Tuhan yang mengampuni, kita sebagai orang Kristen harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pengampunan adalah sesuatu yang sangat indah karena selalu membawa kedamaian, keharmonisan, menumbuhkan persekutuan dan hubungan yang baik dengan sesama. Hal yang ketiga adalah pembaruan oleh Tuhan. Pembaruan oleh Tuhan sering disebut dalam kekristenan sebagai hidup baru. Artinya manusia memulai kehidupannya lebih baik dan berarti di dalam Kristus, meninggalkan segala hal-hal yang lama, hal-hal yang buruk di dalam kehidupannya, dan memulai mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Kristus masuk dan berdiam dalam kehidupan manusia yang baru, yang tidak sama dengan kehidupan yang lama. Pembaruan oleh Tuhan
dalam keluarga kita akan kita rasakan dalam arahan dan tujuan kehidupan keluarga yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Anak-anak, setelah belajar tentang materi ini, Ibu harap kalian bisa menjadi bagian dari anggota keluarga yang terus mendukung serta mewujudkan kekristenan yang baik, yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan, agar kita bisa senantiasa diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kita semakin baik. Marilah kita bersama-sama di hadapan Tuhan meminta agar Tuhan terus-menerus untuk bisa mendampingi keluargamu sampai pada akhirnya. Jadi dari materi kita pada saat ini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan atau bisa kita rangkumkan. Yang pertama adalah keluarga Kristen merupakan keluarga yang mencerminkan kehidupan yang dilandasi oleh kasih dan sikap takut akan Tuhan. Yang kedua, keluarga berperan sebagai pusat pembentukan kepribadian anggota keluarga secara holistik, serta menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menjaga alam semesta. Yang ketiga, keluarga Kristen menjadikan Kristus sebagai pedoman dan sebagai kepala keluarga, berarti menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan hidup berkeluarga yang akan membawa kesaksian bagi masyarakat. Demikian materi kita hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.